Hai semuanya, kenalin aku Amel. Di video ini aku mau cerita bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga kecilku. Nah, aku seorang pegawai di salah satu BUMN di Indonesia. Aku sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Aku bukan seorang financial planner, tapi di sini aku mau cerita bagaimana sih aku dulu memulai untuk mengatur keuangan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini sejak pandemi, aku melihat teman-temanku lebih aware untuk berinvestasi. Apalagi kita tahu ya, masa-masa COVID itu adalah masa-masa terberat untuk kita semua. Semua orang sadar untuk harus memulai mengatur keuangan untuk mencapai tujuan masa depannya. Tapi nggak berita bahagia aja yang di-share sama teman-teman aku. Nggak cuma mereka share keuntungan di porto saham, kripto, peer-to-peer lending, dan lainnya. Banyak juga yang share cerita sedih kalau mereka gagal, kalau mereka rugi, kalau mereka trauma. Dan sebenarnya itu kenapa sih? Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke tahap investasi dalam perencanaan keuangan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Aku yakin teman-teman di sini pasti sudah lumayan familiar. Kita harus menyiapkan dana darurat dulu, baru kita menyiapkan dana untuk investasi. Tapi menurut aku ada satu tahapan yang penting yang harusnya kita lalui, yaitu kita harus tahu cash flow bulanan kita setiap bulannya dengan pasti. Kebanyakan dari kita hanya melakukan prediksi atau estimasi seberapa banyak pemasukan dan pengeluaran kita tiap bulannya. Padahal sangat penting untuk mencatat secara detail. Fungsinya buat apa? Dengan kita mencatat detail, kita tahu nih sebenarnya di mana kita borosnya setiap bulan, apakah di transportasi atau di makanan, di belanja atau pengeluaran anak. Dengan catatan-catatan tersebut kita jadi sadar, oh bulan depan kita misalnya bisa berhemat di makanan gitu. Yang kedua, dengan kita mencatat detail, kita tahu kondisi keuangan kita tiap harinya. Sadar nggak sih kalau dunia yang serba cashless ini membuat kita semakin gampang mengeluarkan uang? Sangat beda loh dengan zaman dulu yang kita harus ngeluarin uang secara fisik. Jadi kita benar-benar sadar seberapa banyak uang yang telah kita keluarkan. Dengan mencatat ini, misalnya di tengah bulan kita sadar, oh ternyata sudah over budget nih, harus berhemat. Jadi kurang lebih bisa mencegah atau mengurangi niat kita untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Memang susah sih awalnya untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran bulanan kita, tapi harus dipaksakan untuk bisa menjadi habit. Nah, kalau aku pribadi, aku selalu menggunakan aplikasi di handphone untuk membantu aku dalam mencatat keuangan. Kalau dulu, sejak kuliah, aku mencatat dengan menggunakan aplikasi namanya Expense Manager, tapi sekarang aku menggunakan aplikasi namanya 1000. Nah, jadi ini adalah aplikasi 1000 yang aku gunain untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan aku. Aku baru pakai ini sebenarnya 1 bulan ke belakang. Sebelumnya aku pakai Expense Manager biasa. Kenapa aku jadinya mau pindah ke aplikasi ini? Yang pertama, selain mencatat detail pengeluaran dan pemasukan bulanan aku seperti ini ya, di sini juga ada laporan sebenarnya top 5 pengeluaran terbesar aku tuh di mana. Nah, yang aku suka di sini adalah aku bisa nih ngatur budget tiap bulannya. Jadi tertrack gitu. Misalnya aku di sini ngatur budget investasi gitu ya. Setiap bulan aku ngatur 6,5 juta untuk investasi. Ternyata sampai saat ini pengeluaran aku buat investasi masih kurang 1,5 juta. Nah, itu bisa merimain aku seharusnya berapa yang benar-benar aku keluarkan gitu ya. Selain itu juga di aplikasi ini juga ada, walaupun belum aku gunain ya, jadi kayak tujuan keuangan gitu. Misalnya nanti aku mungkin akan nulis buat misalnya aku mau beli handphone gitu ya. Nah, itu bisa tertrack dengan baik. Kurang lebih seperti itu sih aplikasinya. Mungkin nanti kalau aku akan explore lebih dan bisa aku sharing, aku bakal bikin video lanjutan tentang si aplikasi ini. Nah, segitu dulu cerita aku dalam video pertama ini. Next, aku akan bikin video lanjutan untuk tahap selanjutnya. Aku ngapain aja sih di perencanaan keuangan ini. Kalau ada teman-teman yang ingin kasih komentar ataupun pendapat, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Aku bakal sangat happy kalau teman-teman bisa berbagi cerita tentang pengalaman teman-teman sendiri. Untuk itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.